Pada Minggu 29 Desember 2024, pesawat Jeju Air dengan mesin Boeing 737 mengalami kecelakaan dan menewaskan 179 orang, Bran. Dari 181 penumpang, hanya 2 yang selamat, yaitu kedua krunya yang duduk di posisi paling belakang, Bran. Kali ini kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi pada pesawat tersebut dan update kabar terbaru tentang pesawat tersebut, Bran. Karena penyelidikan masih terus dilanjutkan, Bran. Langsung aja kita ke One Room. Welcome to my One Room, Bran. Kali ini kita ngebahas pesawat yang emang lagi viral banget, Bran, ya. Korea sedang berduka karena memang terjadi kecelakaan pesawat yang sangat besar, termasuk kecelakaan pesawat terbesar dalam sejarah Korea Selatan, Bran. Pesawat Jeju Air pada hari Minggu 29 Desember 2024 penerbangan dari Bangkok menuju Muan, Korea Selatan, Bran. Awalnya pesawat terbang seperti biasa, normal, tanpa masalah, tanpa gangguan apapun, Bran. Tapi pada saat landing, Bran, dikabarkan ada cuaca buruk. Tapi setelah sekarang dicek, ternyata pada saat itu tidak ada awan, tidak ada hujan, ataupun tidak ada angin, Bran. Jadi cuacanya sangat bagus, Bran. Pesawat mengalami gagal landing dan menabrak dinding beton yang ada di bandara dan akhirnya meledak, Bran. Di 181 penumpang, hanya selamat 2 kru pesawat, Bran. Hanya selamat 2 karena emang yang 2 ini duduk di posisi paling belakang, Bran. Jadi ketika pesawat meledak, ini posisi paling belakang ini tidak benar-benar hancur gitu. Dan kalau saya baca di berita, ya, Bran, ya, ini benar-benar sangat mengenaskan dan sangat mengerikan, Bran, ya. Jadi mayat dan orang-orang ini bertaburan di ladang, Bran, ya. Bahkan untuk mengidentifikasi itu kesulitan, Bran. Udah memang nggak jelas gitu karena benar-benar orang-orangnya ini udah kosong, Bran, ya, udah hangus terbakar gitu. Jadi para petugas untuk mengidentifikasi para penumpang itu benar-benar membutuhkan waktu dan tenaga yang lumayan, Bran, ya. Nah, sebenarnya apa penyebab dari kecelakaan pesawat tersebut? Banyak yang bilang bahwa pesawat tersebut mengalami bird strike, Bran. Jadi bird strike itu suatu keadaan di mana pesawat menabrak sekumpulan burung, Bran, ya. Tentu saja pasti burungnya nggak satu, Bran, ya. Bisa jadi burungnya banyak gitu, dan bisa jadi burungnya burung yang besar gitu. Sehingga ketika burung itu menabrak pesawat, tersedot ke baling-baling, itu menimbulkan kerusakan pada mesin, Bran. Nah, sebenarnya ketika mesin atau engine pesawat ini yang rusak hanya satu, itu pesawat masih bisa melakukan pendaratan secara normal, Bran. Tapi kemungkinan mesin atau engine pesawat tersebut itu mengalami kerusakan dua-duanya, Bran. Karena pesawat katanya memiliki 2 engine, Bran. Nah, di sini karena pesawat mengalami kerusakan mesin dua-duanya sehingga pesawat gagal landing, Bran. Jadi roda gearnya tidak mau turun ketika landing, Bran. Padahal kalau misalkan saya baca di salah satu artikel, seharusnya pesawat itu memiliki tombol atau memiliki salah satu kayak tombol yang memastikan pesawat itu bisa membuka roda gear, ya. Artinya rodanya itu tetap bisa turun walaupun misalkan mesinnya tidak berfungsi gitu, Bran. Tapi di kecelakaan ini roda gear tidak turun, Bran. Nah, di sini menjadi banyak pertanyaan dari para masyarakat, kenapa bisa seperti itu. Dan akhirnya pesawat melakukan yang namanya belly landing, Bran. Belly itu perut, Bran, ya. Jadi ya landing menggunakan perut, Bran. Nah, ada sebuah video viral yang memang sangat jelas menunjukkan pesawat mengalami gagal landing dan melakukan belly landing, Bran. Awalnya pesawat ya tidak meledak, Bran, ya. Ketika mengalami belly landing, pesawat masih melaju dengan kecepatan yang lumayan cepat, Bran. Nah, pesawat meledak setelah menabrak dinding beton, Bran. Nah, dari sini, Bran, banyak pihak yang mempertanyakan kenapa ada dinding beton di landasan landing bandara yang seharusnya itu tidak diperbolehkan secara peraturan, Bran. Nah, di sini menjadi tanda tanya besar.
Bagaimana bisa bandara sekelas Muan ya yang ada di Korea Selatan itu tidak memperhatikan hal-hal seperti itu. Mungkinan apabila dinding beton itu tidak ada atau misalkan ada tapi bukan pakai beton, Bren. Pakai suatu material yang memang kalau ditabrak pesawat itu pesawat tidak meledak gitu. Kemungkinan kecelakaannya tidak sefatal ini, Bren, karena pesawat akan terus melaju hanya mengurangi kecepatan gitu dan pesawat tidak meledak seperti yang ada di video, Bren. Dan tentunya korbannya tidak sebanyak ini, Bren. Nah, ini masih terus diselidiki, Bren ya. Masih terus dipertanyakan kenapa bisa terjadi hal semacam ini, Bren. Dan sebenarnya ada beberapa pihak yang mempertanyakan perekam video. Kenapa bisa merekam video dengan sangat jelas, dengan waktu yang sangat tepat dan tempat yang sangat jelas, sangat clear, sangat sangat angle-nya sangat 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 detail gitu ya untuk merekam video tersebut, Bren. Seperti seolah orang itu sudah mengetahui bahwa pesawat tersebut akan mengalami pendaratan yang fatal gitu. Nah, banyak yang mempertanyakan hal ini tapi masih sampai saat ini masih belum ditemukan, Bren, siapa perekam video tersebut dan kenapa bisa seperti itu masih belum ditemukan. Tapi sekali lagi ini hanya sebuah konspirasi belaka, Bren ya, tanpa bukti yang mendukung. Kalau misalkan kita mau berkonspirasi, kita semua tahu Korea sedang dalam keadaan kacau balau dalam pemerintahannya, Bren. Dari 179 korban yang meninggal, 174 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi, Bren, sampai video ini dibuat, Bren. Bahkan Amerika ikut turun tangan, Bren, melalui Badan Keselamatan Transportasi Nasional atau NTSB dan Administrasi Penerbangan Federal atau FAA. Dan produsen pesawat Boeing pun mengirimkan tim investigasi, Bren. Karena memang pesawat yang digunakan ini menggunakan mesin dari Boeing, Bren ya. Jadi kalau misalkan kita tanyakan apakah penyebab dari kecelakaan pesawat tersebut? Apakah karena cuaca yang buruk? Padahal setelah dicek dalam navigasi bahwa pada jam-jam tersebut tidak ada cuaca buruk, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada awan, Bren. Di area bandara, Bren, di area landing, Bren. Apakah kesalahan sistem di mana Jeju Air menggunakan pesawat Boeing 737 yang berusia kurang lebih sudah 15 tahun, Bren? Kalau misalkan bicara kesalahan sistem, tentu ini kita tidak bisa mengidentifikasi, Bren ya, karena emang dari hasil dari rekaman di black box pun masih belum keluar hasilnya, Bren ya, karena pesawat meledak. Jadi kemungkinan untuk memulihkan kembali file dari black box tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, Bren. Dan dari 2 orang yang selamat, di mana 2 orang ini adalah dua orang pramugari, Bren, ini masih mengalami trauma yang sangat berat dan tulang-tulangnya pun mengalami patah tulang yang sangat banyak, Bren. Sehingga masih mengalami trauma dan belum boleh dimintai keterangan oleh pihak rumah sakit, Bren. Jadi ini kita masih menunggu, Bren ya. Terus apakah karena kesalahan pilot dan kopilot? Kalau misalkan ini memang kesalahan pilot dan kopilot, kita cek, Bren. Apakah pilot dan kopilot ini orang baru, Bren? Nah, setelah saya cek, ternyata pilot ini dan kopilotnya ini sudah cukup berpengalaman, Bren. Terlebih pilot ini sudah berusia 45 tahun, mantan perwira di Angkatan Udara Korea, Bren. Dan memiliki jam terbang lebih dari 6.800 jam terbang, Bren. Sehingga pilot ini tidak bisa dibilang pilot pemula, Bren ya. Dan kopilotnya pun menjabat sejak Februari 2022, Bren, sekitar 1.650 jam terbang, Bren. Kalau misalkan ini kecelakaan merupakan kelalaian dari pilot atau kopilot, ini bisa saja, Bren ya. Tapi ini kemungkinannya sangat kecil karena memang pilotnya ini sendiri sudah sangat berpengalaman, Bren. Dan pesawat Boeing sendiri sudah dibeli oleh Jeju Air sejak tahun 2017, Bren ya. Kalau nggak salah sekitar 2017 gitu, udah lama juga, Bren. Jadi udah bukan penerbangan yang pertama, Bren. Atau mungkin ada hal lain yang kita nggak tahu. Tapi sampai video ini saya buat, Bren, belum ada berita yang menunjukkan tentang hal-hal lain atau kabar-kabar terbaru, Bren. Jadi indikasi terkuatnya masih dikarenakan bird strike, Bren ya. Karena mengalami bird strike sehingga menimbulkan kerusakan pada kedua engine dari pesawat tersebut, Bren. Mudah-mudahan kecelakaan pesawat seperti ini tidak terulang lagi, Bren ya.
Nah, setelah kecelakaan pesawat yang terjadi di Muan tersebut, friend, ternyata ada beberapa kecelakaan pesawat lain yang memang terjadi di akhir tahun 2024, friend. Jadi menjelang akhir tahun, menjelang tahun baru, itu terjadi banyak banget kecelakaan pesawat, friend. Kenapa hal ini bisa terjadi, friend? Beberapa pesawat diantaranya yang mengalami kecelakaan, yaitu pesawat Azerbaijan nomor penerbangan J28243 yang membawa 67 penumpang, friend, yang di mana 38 diantaranya tewas, friend. Pesawat jatuh setelah mengalami bird strike, friend. Ada juga yang menganggap atau yang berkonspirasi bahwa pesawat tersebut jatuh akibat rudal Rusia yang tak sengaja diledakkan, friend. Karena ada beberapa bercak seperti bekas peluru gitu ya di badan pesawat tersebut, friend. Tapi ini sekali lagi masih konspirasi dan masih ditelusuri, friend ya. Yang kedua, pesawat Air Canada di Bandara Halifax Stanfield yang mengalami kerusakan pada roda, friend. Lagi-lagi kerusakan pada roda, friend. Sehingga ini menjadi perhatian khusus bagi seluruh perusahaan penerbangan, friend ya. Mesin terbakar, tidak ada korban jiwa, friend. Yang ketiga, ada KLM Royal Dutch di Norwegia, friend. Mendarat darurat di Oslo Torp, Sandefjord, di mana pesawat ini tergelincir, friend ya, dan membawa 187 penumpang dan semuanya selamat, friend. Dan yang keempat ada pesawat British Norman BN 2B dan 26 di Papua New Guinea memakan 5 korban yang ada di dalamnya, friend. Jadi pesawat ini terbang dari Bandara Wasu menuju Bandara Lainadab, jatuh di Papua New Guinea, friend. Dan kemudian ada lagi pesawat milik Jazirah Aviation Club yang terjatuh di perairan Ras Al Khaimah, friend, Uni Emirat Arab pada Minggu 29 Desember, friend. Pilot dan kopilotnya meninggal dunia, friend. Dan pada 30 Desember 2024, satu hari setelah tragedi kecelakaan Jeju Air yang menewaskan 179 orang, friend, terjadi lagi masalah dengan pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C101, friend. Di mana ini pesawat yang terbang dari Bandara Internasional Gimpo, Seoul, yang akan menuju ke Jeju, friend. Di mana ini tanggal 30 Desember, so mungkin mereka akan merayakan tahun baru di Pulau Jeju, friend ya. Pesawat tersebut mengalami masalah pada roda pendaratan setelah lepas landas dari Bandara Internasional Gimpo, friend. Karena tidak mau menanggung resiko dan demi keselamatan para penumpang, friend, pesawat tersebut terpaksa kembali lagi ke Gimpo untuk melakukan pendaratan, friend. Dan pada kejadian ini, pada kali ini tidak ada korban jiwa, friend. Kenapa lagi-lagi Jeju Air dengan pesawat Boeing miliknya, friend? Apakah pesawat tersebut atau mesin pesawat tersebut serentan itu terkena masalah, friend? Sehingga otoritas penerbangan telah memerintahkan inspeksi menyeluruh terhadap armada Jeju Air, khususnya Boeing 737 sampai 800, friend. Warga membatalkan seluruh reservasi pada Jeju Air pada tanggal tersebut, friend. Yang total reservasinya itu lebih dari 68.000 pembatalan, friend. Di sini benar-benar mimpi buruk bagi Jeju Air, friend ya. Kenapa bisa seperti itu, friend? Apakah memang perawatannya tidak maksimal atau apakah memang mesinnya tidak bagus? Ada data yang menunjukkan bahwa Jeju Air ini adalah pesawat dengan harga yang paling murah, friend, dengan sangat murah, friend. Sehingga perusahaan untuk meningkatkan profitnya, friend, untuk meningkatkan profit dari perusahaannya, friend, menekan beberapa pengeluaran, friend, seperti mengurangi jumlah kru yang bertugas untuk engineer-nya ya, untuk memeriksa keadaan pesawat dan memperbaiki segala sesuatu yang ada pada pesawat gitu, friend. Itu dikurangi, friend. Apakah karena hal tersebut sehingga menyebabkan pesawat tidak bisa beroperasi dengan maksimal dan akhirnya mengorbankan keselamatan daripada penumpangnya, friend? Kalau misalkan memang iya hal tersebut,
dilakukan untuk menambah profitabilitas. Sekarang Jeju Air berada di ujung tanduk, friend, seolah mengalami kerugian yang sangat besar dan disorot bukan hanya warga Korea Selatan, friend, ya, bahkan seluruh dunia, friend. Gue yakin banyak dari kalian kalau misalkan hari ini gue tawarin untuk liburan ke Jeju menggunakan pesawat Jeju Air, gue yakin banyak yang nggak berani, friend, ya. Oke, friend, jadi itu konten hari ini, friend, ya. Banyak banget kecelakaan pesawat yang terjadi. Mudah-mudahan di awal tahun ini dan di tahun-tahun berikutnya tidak terjadi lagi, brand, ya, kecelakaan seperti ini, brand. Mudah-mudahan seluruh perusahaan penerbangan memperbaiki kualitasnya, memperbaiki kinerjanya, brand, dan memperbaiki struktur dari bandaranya, brand, sehingga ledakan yang terjadi seperti di Korea Selatan tidak terjadi lagi, dan mengantisipasi untuk terjadinya bird strike, brand, ya. Sebenarnya mungkin bisa diatasi, brand. Masih bisa jadi pelajaran penting lah, jadi pelajaran berharga bagi seluruh maskapai penerbangan, brand. Buat kalian yang nonton sampai selesai, gue ucapin terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share, brand. Oh ya, kali ini gue pengen menginformasikan bahwa kayaknya ke depan gue bakal bikin videonya nggak 1 minggu 2 kali, brand, ya. Kemungkinan 1 minggu sekali. Kenapa? Karena memang 1 minggu 2 kali itu ya emang banyak traffic, ya, gue akuin lah. Gue upload video 1 minggu 2 kali itu mendapatkan banyak sekali traffic ke channel gue, brand, ya. Seperti channel gue itu direkomendasiin lah sama YouTube gitu. Tapi dari kualitas video sendiri kurang maksimal, brand, ya, karena gue sendiri masih kerja gitu, jadi belum bisa totalitas, brand. So gue bakal bikin video kayaknya seminggu sekali, tapi gue berusaha membuat kualitas yang better, brand. Jadi nggak asal bikin video gitu, brand. Thank you yang udah nonton. See you on the next video, brand.